Ibu, Bapak, serta saudara sekalian, pada presentasi pertama saya sudah menyatakan berdasarkan teori sel, maka partikel virus tidak dapat dikelompokkan sebagai makhluk hidup, dan virus bersifat sebagai obligat intraseluler parasit atau parasit obligat di dalam sel. Oleh karena virus ada di dalam sel, maka penyakit infeksi oleh virus relatif sulit disembuhkan. Pada presentasi kedua, saya akan bercerita mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi virus COVID-19. Selama vaksin atau obat spesifik untuk mengatasi penyakit infeksi oleh COVID-19 belum ditemukan, maka pengendalian dan pencegahan infeksi oleh virus COVID-19 mutlak harus dilakukan. Pengendalian virus substansinya adalah merusak partikel virus, merusak permukaan partikel virus, sehingga sifat dari virus tersebut tidak infektif lagi. Perusakan dari partikel virus dapat dilakukan secara kimiawi maupun secara fisikawi. Secara kimiawi digunakan senyawa biosida yang akan merusak struktur sel atau dalam hal ini struktur partikel virus dalam rangka mengendalikan aktivitas dari partikel virus itu sendiri. Biosida akan dibagi atas dua kelompok, yaitu desinfektan dan antiseptik. Keduanya, baik desinfektan maupun antiseptik, memiliki tujuan yang sama, yaitu merusak struktur partikel virus. Namun pada aplikasinya, desinfektan digunakan untuk membersihkan pada benda-benda mati, sementara antiseptik diaplikasikan pada jaringan hidup. Pemilihan desinfektan atau antiseptik harus mempertimbangkan senyawa yang akan digunakan. Senyawa tersebut tidak boleh menimbulkan kerusakan pada objek yang dibersihkan. Misalkan senyawa yang bersifat korosif tidak digunakan pada benda mati yang terbuat dari logam. Secara fisikawi, pengendalian dilakukan dengan memanfaatkan sinar UVC dan teknik pemanasan. Sinar UVC ini secara alamiah ada pada sinar matahari. Namun, sinar UVC tidak sampai ke bumi karena terserap oleh lapisan ozon. Sinar UVC yang beredar dan komersial pada saat ini adalah UVC dengan lampu artifisial dan bertujuan untuk diaplikasikan pada benda mati, misalkan untuk sterilisasi ruangan maupun peralatan. UVC ini tidak digunakan atau dipaparkan pada makhluk hidup. Sementara teknik pemanasan dapat dilakukan untuk merusak partikel virus COVID-19.
COVID-19. Secara umum kita ketahui bahwa protein dapat rusak pada suhu di atas 41 derajat Celcius. Dan riset yang dilakukan menunjukkan bahwa suhu 56 derajat Celcius dapat merusak struktur SARS coronavirus. Namun, fakta yang menyebar juga menyatakan bahwa COVID-19 penyebarannya dapat terjadi di tempat sauna yang kita ketahui memiliki suhu yang relatif tinggi, yaitu sekitar suhu 65 derajat Celcius. Hal ini disebabkan bahwa virus COVID-19 mungkin berada terlindung dalam droplet, dalam lapisan mukos atau bahan-bahan lain yang ada di alam, sehingga sebenarnya sinar matahari tidak cukup kuat untuk merusak partikel coronavirus. Pada slide ini saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya pemakaian sabun sebagai antiseptik cukup ampuh untuk merusak struktur virus. Sabun mengandung senyawa surfaktan yang akan bereaksi dengan bagian lemak dari partikel virus sehingga ikatan lemak akan goyah dan rusak. Pada saat bagian tubuh dibilas dengan air mengalir, maka bagian partikel virus akan tergerus dan terbasuh sehingga tubuh kita terbebas dari partikel virus. Saya juga akan mengkritisi pemakaian bilik desinfektan, produksi asap cair yang kemudian digunakan untuk diminum sebagai obat COVID. Juga adanya pemakaian bilik UV dan wacana memasang lampu UV pada bus-bus umum yang harus dipasang dengan hati-hati, karena pada saat kita melakukan proses desinfeksi ataupun antiseptik, maka kita harus memperhatikan jenis senyawa atau panjang gelombang UV yang digunakan selain konsentrasi senyawa terpilih. Juga kita harus memperhatikan lama pemaparan atau kontak antara agen tersebut dengan partikel virus. Tanpa mempertimbangkan ketiga hal ini, maka proses desinfeksi maupun antiseptik dapat menjadi tidak efektif, dan itu berarti akan terjadi pemborosan. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa UVC komersial yang beredar saat ini dapat merusak materi genetik dari makhluk hidup, sehingga pada saat penggunaan lampu UV seharusnya tidak ada aktivitas manusia di dalamnya. Pada slide ini saya akan mengupas tentang pencegahan infeksi virus COVID-19. Pencegahan ini bertujuan agar kita terhindar dari infeksi COVID-19.
pencegahan dapat dilakukan dengan penggunaan masker serta penutup wajah. Hal ini bertujuan karena masker akan menutupi titik masuk virus, yaitu lubang hidung dan rongga mulut. Sementara ditenggarai bahwa COVID-19 dapat menginfeksi manusia dan masuk melalui mata. Karenanya, sebaiknya kita juga menggunakan face shield. Yang harus diperhatikan pada saat menggunakan masker adalah ukuran dari pori masker tersebut. Masker bedah memiliki variasi ukuran pori yang beragam, sementara masker N95 memiliki ukuran pori 0,3 mikron atau lebih kecil, sehingga masker N95 lebih efektif untuk menahan penyebaran partikel virus dibandingkan masker bedah. Namun, ukuran pori yang sangat kecil tersebut bila digunakan dalam jangka waktu yang lama mungkin dapat menyebabkan kesulitan bagi pemakainya untuk bernafas secara bebas. Selain ukuran pori, kita juga harus memperhatikan bahwa bagian luar dari masker seharusnya kedap air sehingga masker tidak mudah basah. Dan untuk face shield yang harus kita perhatikan adalah bagian atas yang menutup dahi. Face shield yang baik adalah pada bagian dahi ini akan terdapat busa sehingga tidak ada celah di antara face shield dengan dahi pemakainya, atau ada struktur seperti topi di bagian atas face shield ini yang menahan adanya sebaran udara dari atas dekat bagian dahi. Di sini saya sertakan juga ukuran droplet yang dapat keluar dari tubuh kita pada saat kita bicara, pada saat kita batuk atau bersin. Sementara ukuran dari virus COVID-19 itu sendiri berkisar antara 0,15 hingga 0,2 mikron. Ukuran ini sangat kecil dan masih mampu melalui pori dari masker N95. Kebanyakan partikel virus memang terbungkus dalam suatu bahan. Dalam hal ini terbungkus dalam droplet, dan bila ada di dalam droplet maka ukurannya lebih besar dari ukuran partikel virus yang tidak terbungkus, sehingga memang masker N95 ini efektif untuk menahan droplet. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan infeksi virus COVID-19, penggunaan masker dan face shield sebaiknya diikuti dengan menjaga jarak physical distancing atau menghindari kerumunan banyak orang. Hal ini dapat saya ilustrasikan sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa seseorang dapat menghamburkan droplet dari dalam tubuhnya keluar, dan droplet yang besar akan segera jatuh ke bawah dan mudah dibersihkan dengan desinfektan.
namun droplet-droplet yang kecil akan melayang di udara dan dapat mencapai bagian wajah kita, sehingga disinilah akan mudah timbul infeksi oleh virus COVID-19. Namun bila kita menggunakan masker disertai face shield dan juga menjaga jarak yang cukup aman sekitar 2 meter, maka diharapkan droplet-droplet kecil ini pada saat keluar tidak dapat mencapai bagian wajah kita, sehingga diharapkan kita akan terhindar dari infeksi virus COVID-19. Pada slide terakhir ini, saya ingin menekankan himbauan dari pemerintah agar kita yang telah memiliki usia lanjut, lansia, atau memiliki penyakit tertentu, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai infeksi, karena kita ketahui tanpa makhluk hidup, dalam hal ini manusia, maka COVID tidak dapat memperbanyak diri. Bagi usia muda maupun orang-orang yang harus beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker dan sedapat mungkin juga gunakanlah face shield. Namun telah dipaparkan masker maupun face shield yang kurang tepat tidak akan efektif dalam mencegah infeksi. Oleh karenanya, penggunaan masker dan face shield harus diikuti dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan setelah beraktivitas, setelah melakukan pekerjaan di luar, maka kita harus selalu ingat untuk menjaga kebersihan tubuh. Kita harus membasuh telapak tangan kita, karena bagian inilah yang secara otomatis atau tidak sengaja sering memegang bagian dari wajah, di mana pada daerah tersebut terdapat titik masuk dari virus COVID-19. Gunakanlah sabun sebagai antiseptik yang mudah dan murah serta efektif, dan cuci minimal selama 20 detik dalam air mengalir agar partikel virus rusak, luruh, dan terbasuh dari bagian tubuh kita. Jagalah kebersihan benda-benda di sekitar kita dengan desinfektan. Selain itu, kita harus menjaga asupan nutrisi yang baik bagi stamina tubuh dan juga untuk meningkatkan antibodi dari tubuh kita. Makan yang cukup, bergizi, dan diolah dengan baik. Selain juga harus beristirahat dengan cukup dan jangan merokok. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Harapan kami apa yang dipaparkan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.